Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Senang sekali saya dari Wafa Indonesia bisa turut serta menyapa ayah bunda semuanya walaupun secara virtual. Mudah-mudahan perjumpaan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang semoga menjadi penguat langkah kita bersama, khususnya dalam program unggulan SD Muhammadiyah 1 Tanggul, yakni Muhitaku, program intensif tahfidz 5-10 juz, Masya Allah. Yang pertama, kita perlu untuk tajdidun niyah, senantiasa bersama-sama meluruskan niat kita, memperbaharui niat kita supaya ini menjadi amal mulia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengingat, dalam hadis riwayat Muslim, kisah yang amat masyhur tentang orang-orang yang paling awal ditanya, jadi mintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Ditanya kepadanya, apa yang engkau lakukan? Ia berkata kepada Allah, ya Rob, aku berperang di jalanmu karenamu. Tapi jawaban Allah, kadzabta, engkau berdusta. Engkau berperang karena ingin disebut sebagai pemberani, ingin disebut sebagai syuhada, dan engkau telah mendapatkannya ketika di dunia, maka tempatmu di neraka. Orang kedua adalah orang yang berilmu. Dia belajar Quran dan mengajarkannya. Ketika Allah bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan? Ia mengatakan, aku baca Quran karenamu ya Allah, aku ajarkan Al-Quran karenamu ya Allah. Tapi jawaban Allah, kadzabta, engkau berdusta. Engkau baca Quran, mengajarkannya karena ingin disebut qori, ingin disebut orang yang berilmu, maka engkau telah dapatkan itu ketika engkau hidup di dunia, dan tempatmu di neraka. Orang terakhir, orang yang Allah lapangkan rizkinya. Dia berinfak banyak. Ketika ditanya sama Allah, apa yang telah engkau lakukan? Ya Rob, aku berinfak di jalanmu karenamu. Tapi Allah lagi-lagi mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau berinfak karena ingin disebut dermawan, dan engkau telah dapatkan itu ketika di dunia, tempatmu di neraka. Betapa banyak orang yang tampak beramal besar, namun ringan di sisi Allah karena niat yang tidak benar. Karena itu kita mulai dari niat dulu, lillahi ta'ala. Ayah bunda yang berbahagia, usia dini adalah masa emas pembentukan karakter. Apa yang masuk ke hati mereka saat kecil akan menetap lebih lama. Karenanya kita mau manfaatkan momentum emas ini supaya anak-anak kita tumbuh dengan interaksi mereka kepada Quran. Jadi bukan sekedar ingin mereka jadi hafidz yang di usia dini, tetapi mereka mengalami proses pertumbuhan mereka dengan Al-Quran, sehingga mereka akan tumbuh menjadi generasi yang mencintai Al-Quran dan sejak dini mengalami betapa bahagianya bisa menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ayah bunda yang berbahagia, berikutnya di momentum kesempatan ini izinkan saya juga mengajak kita untuk menata kembali cara pandang kita dalam mendampingi anak-anak belajar Quran. Jadi kita tidak hanya ingin mereka sekedar banyak hafalan begitu, tapi yang jauh lebih utama adalah mereka punya fondasi tilawah yang kuat. Jadi kalau anak sudah punya fondasi tilawah yang kuat, itu akan terbawa selamanya ya bunda. Tapi kalau kita dalam tanda kutip memaksa mereka untuk banyak target sejak awal tanpa fondasi tilawah yang kuat, itu khawatir nanti justru akan sulit perbaikannya ke depan. Karena itu kami perlu mengingatkan bahwa prioritas utama kita nanti adalah bacaan yang benar dan hafalan yang mungkin kokoh, melekat, dan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tahun kemarin informasi yang saya peroleh, alhamdulillah ada ananda yang bisa menyelesaikan 10 juz dan beberapa lainnya itu mencapai 5 juz. Ini karunia yang luar biasa. Namun yang tidak kalah penting, bahkan lebih penting adalah bagaimana proses mereka dalam menjalaninya. Bukan sekedar jumlah juz yang dihafal, kita ingin anak-anak ini tumbuh dalam cinta kepada Quran, bukan sebaliknya tertekan karena target hafalan yang banyak. Jadi ayah bunda, mari kita bangun sinergi bersama-sama, kita jaga ruh dari program ini, mulai dari proses yang bermakna, bacaan yang berkualitas, hafalan yang mungkin. Jadi tidak ada perlombaan cepat-cepatan di sini, ya. Kami fokus pada kualitasnya, sedikit tapi bermakna, ya, dan
insya Allah seiring dengan meningkatnya kemampuan tilawah anak-anak kita, hafalannya pun insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersinergi, berjalan beriringan agar cahaya Al-Quran tidak hanya terhafal di lisan, tapi juga menerangi hati dan kehidupan mereka. Keterlibatan orang tua dalam hal ini amat sangat penting, ayah bunda. Paling tidak hadirlah untuk memotivasi dan peduli. Apalagi kalau ayah bundanya bisa memberikan keteladanan tentang bagaimana seharusnya berinteraksi dengan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ayah bunda, yang keempat yang tidak kalah penting adalah tentu setiap anak berbeda. Ada yang cepat hafalannya, ya, ada yang butuh waktu yang lebih lama. Ada yang kuat di hafalan, ada yang lebih tekun di tilawah. Maka untuk mencapai berbagai target tadi, tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya semuanya nanti akan disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan masing-masing anak. Oleh karena itu, Ustadz-Ustadzah di Muhita akan melakukan asesmen awal kepada anak-anak kita, ya, dan nanti akan ada komunikasi dengan ayah bunda terkait dengan kesiapan dan kesanggupan Ananda, dan mereka akan dididik sesuai dengan kemampuannya. Ayah bunda, seluruh rangkaian program ini melibatkan atau menggunakan metode WAFA. Karena itu, mohon izin di kesempatan kali ini kami memperkenalkan secara sekilas kemudahan dan keunggulan dari metode WAFA. Yang pertama, ini adalah metode pembelajaran Al-Quran, metode otak kanan yang menerapkan sistem manajemen mutu. Jadi, metode ini diterapkan bukan sekedar bukunya saja, bukan sekedar materi hafalannya saja, tetapi kami membangun sistem manajemen yang kami kawal bersama, baik dari level kepala sekolah, koordinator Al-Quran, dan seluruh guru Quran dengan tim WAFA. Kenapa perlu sistem manajemen mutu? Karena dengan adanya sistem manajemen mutu ada standar yang terukur. Yang kedua, manajemen itu membantu kita bisa konsisten untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran Al-Quran. Yang kedua, pembelajarannya menggunakan metode otak kanan agar anak-anak merasakan kemudahan untuk tilawah maupun menghafalkan Al-Quran. Kemudian menggunakan irama yang syahdu, yakni irama Hijaz. Jadi ayah bunda bisa ngebayangin ada anak-anak yang tilawah maupun tahfidz secara klasikal, kapan mereka iramanya sedang, kapan iramanya naik, kapan iramanya turun. Mereka bisa seragam, sehingga kita mendengarkannya juga enak. Dan dengan tilawah yang syahdu, mudah-mudahan anak-anak juga semakin gemar untuk tilawah maupun menghafal Al-Quran, pendengarnya juga mendengarkannya dengan indah dan nyaman. Kemudian berikutnya ya bunda, WAFA juga memiliki media pembelajaran yang lengkap, baik mulai dari flashcard, buku, peraga besar, dan dukungan media digital yang sudah sangat lengkap, yang bisa diakses dengan sangat mudah oleh ayah bunda semuanya. Dan tak lupa ayah bunda sekalian, pembelajaran Quran bukan sekedar tentang merdu-merduan suara, banyak-banyakan hafalan gitu ya, tapi mimpi kita adalah anak-anak kita merdu suaranya, gitu ya, indah bacaannya, enak didengar, hafalannya juga mungkin, dan mereka juga bisa menerapkan nilai-nilai Qurani dari apa yang mereka baca dan mereka hafal. Jadi indah karakternya, merdu suaranya, mungkin hafalannya, dan indah perilakunya. Ayah bunda yang berbahagia, mari terus tajdidun ya. Jaga baik-baik niat kita agar niat ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah meridhoinya. Ayah bunda yang berbahagia, kami butuh dukungan, partisipasi aktif ayah bunda semuanya, karena untuk mencetak generasi Qurani ini adalah proyek peradaban yang tidak bisa kalau hanya diberikan kepada guru Quran. Ini proyek kita bersama. Mari kita kawal bersama. Dan semoga Allah meridhoi apa yang kita ikhtiarkan ini, sehingga mimpi kita melihat anak-anak kita tumbuh bersama Al-Quran dan mencintai Quran, mengamalkannya dengan cinta, bisa tercapai dengan izin Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.